Kembali di Indonesia Bar, pemirsa, kita masih berbincang mengenai panduan bagi masyarakat akan antisipasi COVID-19 ataupun juga virus corona. Dan kita masih berbincang bersama rekan-rekan dari UPT Puskesmas Cijerah dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Bersama kami masih berbincang Ibu Dr. Nur Afida Fauzia dan juga Ibu Dwi Nur Hasanah SKM. Kita masih berlanjut, tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana masyarakat agar tidak melakukan kegiatan di luar seperti mudik ataupun juga melakukan social distancing, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan itu juga himbauan yang terus juga dilakukan oleh pemerintah bagi Anda masyarakat guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Saya kembali berbincang bersama Ibu Dwi. Ibu Dwi melihat bahwa banyaknya aturan yang juga terutama diterapkan oleh pemerintah melalui himbauan kepada masyarakat. Kelompok mana sih yang paling rentan, Ibu, untuk terjangkit COVID-19 ini? Semuanya itu kita bisa terkena ya, dari semua umur bisa terkena. Tapi untuk kelompok yang paling rentan itu untuk kelompok lansia, terutama yang di atas 60 tahun, kemudian yang punya riwayat penyakit kayak hipertensi, diabetes, kemudian yang masih merokok aktif, kemudian ibu hamil juga, itu yang rentan sekali. Karena kenapa? Kalau rokok kan, kalau ngerokok itu asapnya kan keluar. Nah, dari asap itu kita bisa menyebarkan. Kemudian dari yang perokok pasif pun kita bisa terkena juga, seperti itu. Oke, jadi itu dia kelompok yang paling rentan antara usia 60-an, seperti itu, di atas 60 tahun, ataupun juga riwayat penyakit diabetes, hipertensi, itu bisa memperparah ya? Ya, itu bisa memperparah penyakitnya, karena daya tahan tubuh mereka itu lebih rendah daripada yang sehat. Jadi Anda terutama yang muda-muda jangan sampai Anda menjadi pembawa ataupun juga carrier ya disebutnya, seperti itu. Jadi lebih baik stay saja di rumah, dan ketika memang harus keluar rumah, maka tadi pola-pola perilaku yang sempat disampaikan oleh Ibu Dwi seperti mencuci tangan ketika masuk ke dalam rumah, ya, melakukan juga disinfektan, itu harus dilakukan. Saya kembali ke Dr. Fida. Dr. Fida, banyaknya masyarakat yang juga harus berdiam diri di rumah atau stay at home, ya. Ini banyak yang juga terkadang melihat informasi yang banyak, akhirnya timbul stres. Nah, ini bagaimana juga terkait dampak mental terkait antisipasi COVID-19 ini nih, Dr. Fida? Jadi untuk menjaga kesehatan mental itu sangat penting ya, karena kalau mental kita stres, pasti imunitas kita juga turun gitu. Apalagi dengan tidak boleh keluar rumah, mungkin kita jadi membatasi yang biasanya mungkin ibu-ibu kalau biasanya arisan, pengajian itu menghilangkan stres, sekarang tidak bisa, mungkin bisa tambah jadi bingung gimana ini untuk mengelola stresnya gitu ya. Jadi yang pertama tetap untuk menjaga kondisi mental harus makan makanan gizi yang baik. Makanan gizi yang baik, oke. Lalu melakukan aktivitas yang disenangi, misalnya hobinya seperti apa, lebih suka memasak misalnya, atau membaca, atau kan hobi-hobi yang bisa dilakukan di rumah gitu. Satu lagi tentunya kalau misalnya memang kalau setiap banjir informasi sepertinya kalau sekarang tuh ya, banjir informasi tentang coronavirus ini, apalagi tiap hari ada update angka, itu pasti akan buat siapapun stres itu. Bukan jadi mungkin bisa dibatasi untuk pada mungkin perharinya kita hanya membuka berita tentang COVID ini mungkin hanya 1-2 kali gitu, dan usahakan tidak saat malam hari, karena ke malam hari itu akan mengganggu nanti untuk tidurnya, mungkin nanti ke bawah mimpi juga bisa begitu ya. Lalu juga tetap kita harus kalau bisa sih tetap keluar rumah tuh untuk berjemur ya gitu, tapi tetap untuk yang social distancing, physical distancingnya harus tetap dilakukan begitu. Oke, baik ya. Jadi physical distancing terus dilakukan seperti itu, dan juga menjaga kondisi kesehatan mental adalah dengan tidak membaca informasi-informasi yang berseliweran di media sosial yang belum tentu juga benar ya, dokter. Apalagi yang belum tentu benar. Pastikan membaca yang sudah pasti benar gitu. Oke, baik. Nah, jadi bagi Anda terutama yang mendapatkan informasi dari media sosial juga jangan buru-buru disebarkan ya, lebih baik juga mendingan disimpan di Anda, ditahan di Anda, jangan sampai disebarkan ya, lebih baik mungkin dikonfirmasikan atau melihat di media-media yang juga sudah tentu benar ya faktanya ya, dokter ya. Jangan lupa juga tetap berkomunikasi tentang orang lain melalui media telepon atau internet atau media sosial. Dan juga satu lagi untuk menjaga kesehatan mental adalah
sabar dan sholat begitu. Berdoa jangan lupa. Oke, baik. Dan juga melihat tentunya masyarakat yang berkegiatan di rumah nih Bu Dwi, apalagi yang juga bisa membuat masyarakat itu juga tetap dapat beraktivitas untuk mengantisipasi COVID-19 ini nih Bu Dwi. Jadi untuk masyarakat ya, himbauan untuk masyarakat aja. Sebenarnya ini COVID-19 ini adalah musibah buat kita semuanya ya. Tapi ini bukan berarti kita harus stres di rumah, harus ini karena kita tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini. Itu tujuannya untuk supaya tidak memperluas penyakit COVID-19 ini. Kita bisa melakukan apapun di rumah gitu kan. Kita boleh keluar untuk bekerja yang memang tidak diliburkan. Nah, tapi untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dengan menjaga diri kayak seperti tadi dari PHBS-nya diri sendiri. Kemudian untuk menjaga kelola mental sendiri ya, kelola mental untuk tidak stres. Mamanya di rumah bisa melakukan kayak bisa nyanyi di rumah gitu ya, karaokean bisa, senam bisa di rumah. Itu pun tidak harus keluar rumah bisa kan, senam bisa, berjemur, bermain sama anak-anak juga bisa termasuknya seperti itu. Oke, baik. Dan kalau misalnya ada gejala yang mungkin dirasakan nih Bu Dwi ataupun juga Dokter Vida, ini masyarakat apa yang harus dilakukan? Nah ini yang biasanya kebingungan, aduh saya tiba-tiba sesak nafas, tiba-tiba saya pusing, tiba-tiba saya batuk pilek, dan mungkin seingat saya pernah berkontak dengan orang mungkin yang dari Jakarta seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Mungkin dari Bu Dwi terlebih dahulu. Itu yang biasanya bikin panik masyarakat ya, bisa bikin panik orang. Pusing dikit, aduh saya kenapa gitu ya. Sekarang kita ini aja, untuk jangan biar tidak dikit-dikit harus keluar, harus ke puskesmas, harus ke rumah sakit. Kita dari diri sendiri dulu, seumpamanya batuk, pilek, panas, usahakan seumpamanya tidak punya termometer, umpamanya dari baru 1 hari, kita kompres dulu badan kita di setiap lipatan. Kemudian minum anti demam. Biasanya di rumah, setiap rumah pasti ada ya, biasanya anti demam. Seperti paracetamol ya, punten saya itu merek. Kemudian setelah itu istirahat di rumah dulu. Istirahat di rumah 2-3 hari sampai 1 minggu. Seumpamanya semakin memburuk baru ke fasilitas kesehatan. Seperti itu. Baik. Jadi baru 1 hari 2 hari jangan panik dulu. Kita isolasi diri dulu, baru setelah itu baru kita bisa ke fasilitas kesehatan. Oke, berbincang mengenai isolasi ataupun juga mungkin karantina nih Dokter. Dokter Vida, apa yang tepat dilakukan oleh masyarakat terkait karantina mandiri ataupun juga isolasi mandiri ini? Yang pertama yang harus dilakukan isolasi mandiri ini siapa? Jadi yang pertama yang harus isolasi itu, yang pertama orang tanpa gejala dan orang dalam pengawasannya, OTG dan ODP yang sudah pernah kontak dengan kasus confirm COVID-19 ini. Yang harus dilakukan isolasi mandiri itu mereka gitu. Jadi mereka harus tetap dalam rumah selama 14 hari. Lalu misalnya di dalam rumah ada anggota keluarga lain yang bukan ODP, berarti dia harus mengisolasi juga dari anggota keluarga lain tersebut misalnya. Lalu juga kalau misalnya kamar mandinya itu kalau bisa dipisah begitu. Tapi tetap juga harus berjemur kalau bisa ya untuk meningkatkan imun orang si ODP itu begitu. Oke, baik. Jadi karantina ini juga antar orang ataupun juga individu sekarang di dalam rumah juga harus saling berjarak, berjaga seperti itu ya dokter. Kalau misalnya hanya satu yang ODP berarti begitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan mengenai karantina ataupun juga isolasi ini pemirsa, dan kita akan berbincang lebih lanjut mengenai panduan masyarakat terkait COVID-19. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.